Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naraswari, perwakilan dari kelompok 6. Minggu ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plat dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nur Wahyuni, yang kedua ada Novel Wahyu Afandi, lalu saya sendiri, lalu Fauzan Pratama, dan Dwi Faldiansyah. Masalah yang tengah dihadapi pada tahun ini adalah meningkatnya kasus pengidap penyakit COVID-19, membuat beberapa alat kesehatan, terutama masker, menjadi sedikit sulit ditemui dan harganya meningkat cukup mahal. Solusi kami adalah menawarkan sebuah produk masker non-medis dengan harga terjangkau dan modal yang artistik. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nur Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Wahyuni, saya akan mempresentasikan slide 5 dan slide 6. Target market dan market size dari range usia 10 hingga 50 tahun. Persentase dari usia 16 sampai 35 tahun sebesar 60%. Dari usia 36 sampai 50 tahun, persentase sebesar 25%. Dan 10-15 tahun sebesar 15%. Selanjutnya slide 6. Value proportion atau nilai proporsi. Di sini terlihat dari desain yang artistik, bisa digunakan segala usia dan gender. Harga yang ekonomis dan barang mudah didapatkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Faldiansyah, akan melanjutkan slide ketujuh yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan alasan kami memilih produk ini, juga penawaran kami terhadap produk, juga target market kami yang akan kami capai. Dan di slide ketujuh ini untuk penghasilan yang akan kami dapat, alur penghasilan itu akan bisa kami terima lewat e-money atau dompet elektronik, juga bisa dengan uang tunai, dalam bentuk uang tunai. Itu. Selanjutnya, untuk strategi market kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Juga memanfaatkan aplikasi online shop lain. Dan di sini untuk lebih menarik konsumen, kami akan mengadakan event-event seperti special bundle, free gift yang akan kami sediakan. Dan masih banyak untuk kami bisa menggapainya. Mungkin dari saya itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide selanjutnya, di slide 9 ada kompetitor. Bisnis yang menjual jenis produk yang sama dan beberapa merek yang sudah terkenal. Lalu apa itu kompetitor? Kompetitor adalah bila bisnis atau produk Anda sama dengan bisnis atau produk milik orang lain. Contohnya, jika Anda menjual bakso dan tetangga Anda menjual bakso, maka tetangga Anda adalah pesaing dekat. Lalu, apa sih tujuannya? Yang pertama, memahami arti perubahan karena perubahan itu perlu. Kedua, mengetahui arti dari pesaing. Ketiga, dapat mengidentifikasi pesaing. Keempat, dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi yang untuk menghadapinya. Kelima, dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing. Keenam, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Ketujuh, mampu mengidentifikasi reaksi pesaing. Kedelapan, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Lalu 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi 10 pesaing terberat Anda.
Tidak peduli skala bisnis Anda entah lokal, nasional, atau multinasional. Anda akan selalu memiliki pesaing yang siap untuk mengancam bisnis Anda kapan saja. Kedua, menganalisis dan membandingkan konten. Setelah menganalisis konten mereka dapat membantu Anda menemukan peluang untuk mengungguli pesaing Anda. Ketiga, menganalisis struktur SEO mereka, termasuk judul halaman, URL tag H1, konten, internal link, dan teks alt gambar. Selain struktur SEO, Anda juga perlu mengetahui jenis kata kunci apa yang mereka gunakan. Keempat, identifikasi apa yang perlu Anda tingkatkan. Lalu, ada beberapa cara untuk menganalisa laju pesaing dalam dunia bisnis. Di antaranya kelengkapan mutu, desain, serta bentuk produk pesaing, harga yang ditawarkan pesaing, lokasi cabang atau saluran distribusi yang dimiliki oleh pesaing, promosi yang dijalankan oleh pesaing, dan bagaimana rencana kegiatan kompetitor ke depannya. Lalu di slide 10 ada core team. Core team ini ada penanggung jawab, produksi, pemasaran, perlengkapan, dan promosi. Lalu apa sih tugasnya? Tugasnya itu bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang timnya, mengawasi pergerakan tim sudah atau belumnya dengan yang diinginkan. Lalu ada produksi, memastikan produk mampu menghasilkan produksi sesuai target, mengawasi jalannya proses produk, memastikan biaya produksi sesuai budget. Di pemasaran, melakukan pengamatan pada karakter produk yang diinginkan dan juga melakukan pengamatan pada harga untuk produk yang diinginkan konsumen, melakukan pengamatan pada kemasan produk yang beredar di pasar. Perlengkapan, mencari tahu semua kebutuhan seksi lainnya, mengecek peralatan dan kebutuhan seksi lainnya, dan melaporkan kelebihan dan kekurangan kebutuhan kepada ketua. Dan promosi adalah tugasnya adalah memperkenalkan produksi kepada calon konsumen, menawarkan produk kepada konsumen, mempromosikan produk kepada para konsumen. Oke, untuk selanjutnya adalah advisor. Advisor kami adalah dosen mata kuliah entrepreneurship. Lalu yang terakhir adalah business model canvas dari company. Yang pertama ada key partners yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah penjual masker polos, lalu penjual pewarna pakaian, dan percetakan. Lalu untuk key activitiesnya kami memiliki 4 poin, yaitu desain produk, produksi, marketing, dan packaging. Lalu untuk key resource-nya kami memiliki 3 poin, yaitu bahan katun berkualitas, warna pakaian, dan packaging. Untuk unique value proposition, kami memiliki 3 poin, diantaranya yang pertama, produk berkualitas dengan harga terjangkau, yang kedua desain yang unik, yang ketiga service yang baik untuk customer. Lalu untuk customer relationship, kami menawarkan 2 pelayanan, yaitu yang pertama update produk secara berkala, lalu yang kedua fasilitas chat melalui berbagai sosial media. Lalu untuk channel kami memiliki 2 poin, yang pertama melalui e-commerce yaitu Shopee atau Tokopedia, yang kedua sosial media yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Untuk target customer atau customer segment, kami memiliki range usia dari 10 tahun hingga 50 tahun yang berdomisili di Indonesia, dan produk kami terbuka untuk pria dan wanita. Lalu untuk cost structure sendiri, kami memiliki 4 poin, yang pertama produksi, yang kedua marketing, yang ketiga packaging, dan yang keempat transportasi. Untuk revenue streams-nya,
memiliki 2 poin. Yang pertama penghasilan dalam bentuk uang atau dompet elektronik, yaitu dana atau OVO. Lalu yang kedua adalah penghasilan dalam bentuk uang tunai langsung. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Dari pertanyaan kelompok 3, bagaimana jika ada yang membeli melalui online, apakah bisa atau hanya bisa dibeli pada saat event saja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 3, saya akan menjawab. Tentu saja bisa membeli secara online, yaitu bisa melewati marketplace seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, pertanyaannya adalah, sekarang pandemi COVID-19 masih ada di Indonesia dan hal ini mendukung penjualan produk kalian. Kalau pandemi berakhir nanti, bagaimana cara kalian untuk mengatasi agar bisnis yang kalian jalani tidak mati atau punah? Baik, terima kasih pertanyaannya dari kelompok 4. Saya akan menjawabnya. Jawaban saya adalah, kita semua akan tetap memakai masker walaupun COVID-19 telah berakhir. Karena memakai masker secara rutin setiap hari atau saat beraktivitas di luar ruangan dapat mencegah timbulnya penyakit yang menular. Maka dari itu, kita semua harus tetap menggunakan masker ya. Dan tentu saja, bisnis kami tidak akan terhenti jika pandemi COVID ini telah berakhir. Kami akan terus meningkatkan kualitas produk kami sehingga masker kami dapat selalu diinginkan oleh target pasar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Valdi. Lalu ada pertanyaan dari kelompok 1. Kan di pandemi seperti ini banyak yang menjual masker. Jadi bagaimana cara kalian agar bisnis kalian selalu on track dalam hal yang kalian inginkan? Sejatinya wirausaha tidak selalu sesuai keinginan, tapi kita bisa melakukan usaha agar terus on track ya. Di antaranya seperti membuka acara workshop untuk mendedikasi calon konsumen tentang apa saja yang didapat jika membeli produk kita, lalu tracking apa saja yang sedang diinginkan konsumen saat ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu jika penghasilan online hasilnya adalah e-money, lalu untuk penghasilan bentuk tunai hasil penjualan dari mana? Jadi gini, kalau misalkan penjualan tunai berarti kan otomatis secara langsung. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita akan menjual barangnya langsung ketika sedang fair, atau dijual melalui mulut ke mulut, misalkan seperti ke teman atau ke keluarga atau ke tetangga seperti itu. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2, apa kendala atau kesulitan yang kelompok kalian jalankan dan cara apa agar bisnis kalian berjalan lancar? Untuk saat ini kendalanya sih ada di saat pembuatan bisnis plan-nya. Yang pertama, karena kuliahnya juga sedang online, jadi otomatis untuk bertemu secara face to face itu agak sedikit susah. Lalu dalam penyusunannya juga, yaitu karena susah untuk ketemu face to face, jadi otomatis untuk merangkai bisnis plan-nya juga agak sulit. Soalnya lebih enak didiskusikan secara offline ketimbang secara online. Lalu untuk cara agar berjalan lancar, yang pasti kerja tim. Soalnya tanpa kerja tim tidak ketemu juga gitu. Jadi
kita saling mengingatkan, saling menguatkan, kayak ayo dong, ayo kita kerjain gitu, ayo kita harus kompak seperti itu. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.